Halo teman-teman, selamat datang di channel Berkebun Bersama Dea. Di sini, kita akan belajar, berbagi, dan menikmati serunya dunia berkebun dari menanam sayur di halaman rumah sampai merawat tanaman hias yang cantik. Bersama aku, kita akan jelajahi tips-tips berkebun yang sederhana, hemat, dan tentunya menyenangkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru setiap minggunya. Yuk, siapkan alat berkebunmu karena petualangan hijau kita dimulai sekarang. Berkebun itu nggak cuma soal tanam-menanam, loh. Ada banyak manfaatnya buat tubuh dan pikiran kita. Pertama, berkebun di pagi hari bantu tubuh kita tetap aktif dan sehat. Gerakan ringan saat mencangkul, menyiram, atau menanam bisa jadi olahraga alami. Kedua, kita juga dapat vitamin D dari sinar matahari pagi yang penting banget buat tulang dan imun tubuh. Yang ketiga, berkebun bikin hati lebih tenang dan pikiran jadi fresh, bisa banget buat ngilangin stres setelah hari-hari yang sibuk. Dan yang paling seru, kita bisa panen sendiri hasil kerja keras kita, entah itu sayur, buah, atau bunga cantik. Berkebun juga ngajarin kita sabar, telaten, dan lebih peduli sama alam sekitar. Nah, kenapa sih harus berkebun di pagi hari? Karena pagi hari itu waktu terbaik buat mulai aktivitas luar ruangan. Udara masih sejuk, belum banyak polusi, dan suasananya tenang banget. Sinar matahari pagi juga lembut, jadi bagus buat kulit dan tubuh kita dapetin vitamin D tanpa takut kepanasan. Terus, kalau udah tahu manfaatnya, sekarang pertanyaannya, mulai dari mana? Dong, tenang. Berkebun itu nggak harus punya lahan luas kok. Kamu bisa mulai dari yang paling simpel. Misalnya, menanam sayur di pot kayak kangkung, bayam, atau daun bawang, nggak butuh banyak tempat dan cepat panen. Tanaman hias dalam ruangan seperti lidah mertua, sirih gading, atau monstera, cantik dan perawatannya gampang. Gunakan barang bekas botol air mineral, kaleng bekas, atau ember bisa disulap jadi pot tanaman yang unik. Pakai media tanam yang mudah seperti tanah campur kompos atau sekam. Bisa juga coba hidroponik sederhana. Dan yang paling penting, jangan takut gagal. Semua butuh proses. Tanaman pun ngajarin kita untuk sabar dan telaten. Biar makin seru, kamu juga bisa ajak keluarga atau teman buat berkebun bareng. Kenapa sih aku memanfaatkan lahan samping rumah untuk berkebun? Karena daripada dibiarkan kosong atau jadi tempat numpuk barang gak terpakai, lebih baik dimanfaatkan buat hal yang bermanfaat. Kan, lahan samping rumah itu biasanya sempit, tapi cukup banget buat nanam sayuran, rempah, atau tanaman hias. Selain bikin rumah lebih asri dan hijau, berkebun di situ juga bikin udara sekitar lebih segar. Aku juga pengen punya stok sayur atau tanaman dapur sendiri kayak cabai, tomat, daun bawang jati kalau butuh tinggal petik. Nggak cuma hemat, tapi juga lebih sehat karena kita tahu sendiri proses tumbuhnya tanpa bahan kimia. Dan yang paling aku suka, berkebun di lahan samping rumah itu jadi tempat healing pribadi. Setiap pagi, sebelum mulai aktivitas, aku sempatin lihat tanaman, siram air, dan rasain ketenangan dari kesederhanaan itu. Dan serunya lagi, sejak aku mulai berkebun di lahan samping rumah, aku jadi lebih sadar sama pentingnya waktu luang yang berkualitas. Daripada scrolling FB terus, sekarang aku punya kegiatan yang bikin hati adem, pikiran tenang, dan hasilnya bisa dinikmati bareng keluarga. Salah satu hal yang paling aku nikmati saat berkebun di luar, terutama di pagi hari, adalah suara alam yang menenangkan. Bayangin ya, sambil nyiram tanaman, kita bisa dengar kicauan burung, suara angin yang pelan menyentuh daun, dan kadang ada suara serangga kecil yang bikin suasana makin hidup. Momen seperti ini bikin hati adem banget. Rasanya seperti diingatkan kalau hidup itu nggak harus buru-buru. Alam ngajarin kita buat pelan-pelan, menikmati proses, dan bersyukur sama hal-hal kecil seperti suara burung yang nyanyi tanpa kita minta. Kadang aku sengaja diam sejenak, berhenti dari aktivitas, cuma buat duduk dan dengerin suara alam. Dan itu cukup banget buat nge-charge energi sebelum mulai hari. Makanya, berkebun di luar rumah bukan cuma soal tanam-menanam tapi juga tentang koneksi kita dengan alam. Ketika kita buka mata dan telinga,
Ternyata alam selalu ngajak kita ngobrol lewat suara-suara kecil yang sering kita abaikan. Dari situ, aku belajar buat lebih peka, lebih tenang, dan lebih hadir di setiap momen. Dan kamu tahu, suasana ini juga bantu banget buat mengurangi stres. Cuma duduk sebentar, dengerin suara burung, sambil lihat daun-daun yang bergerak karena angin rasanya kayak terapi alami. Nggak perlu ke tempat mahal, cukup di samping rumah, bareng tanaman-tanaman yang kita rawat sendiri. Jadi, kalau kamu punya sedikit ruang di rumah, coba deh manfaatkan. Karena dari situ, kita nggak cuma bisa panen sayur, tapi juga panen ketenangan. Nah, itu tadi cerita aku tentang berkebun di pagi hari, dari manfaatnya, keseruannya, sampai suara alam yang bikin hati tenang. Semoga bisa jadi inspirasi buat kamu yang mungkin masih ragu buat mulai berkebun. Kalau kamu punya pengalaman seru juga waktu berkebun, atau suara alam apa yang paling kamu suka waktu di luar rumah, boleh banget share di kolom komentar ya. Aku senang banget kalau bisa baca cerita-cerita kalian juga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video berkebun selanjutnya bareng aku, Dea. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap hijau, dan selamat berkebun.